moodnya juga terganggu, kemudian sulit tidur, sampai berat badannya kok gampang banget naik, hot flash gitu ya, kulit ngendor, brain fog, sendi-sendi semua sakit. Benar gitu, karena udah tua, kayaknya nih karena tua deh gitu. Gitu. Ya kan, peptide agonis ini justru pertama kali kerjanya adalah memperbaiki resistensi insulin gitu. Karena jenisnya banyak aja, Banyak banget. atau udah sampai 60-an-nya. 700 Iya. malah. Sekarang kan kita pengennya health span into lifespan. Ya, jadi umur panjang tapi sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Di Dr. House Podcast. Kali ini saya sama Dr. Grace mau ngobrol santai. Hubungannya peptide dengan perimenopause sama menopause. Jadi kan memang perempuan dimulai usia 38 ke atas lah ya, atau kadang mulai 40 masuk tuh yang namanya fase perimenopause. Di fase itu kan juga terjadi tuh namanya perubahan metabolik ya kan, hormonnya. Makanya tuh terjadi yang dibilang metabolic aging ya kan. Mulai dari moodnya juga terganggu, kemudian sulit tidur, sampai berat badannya kok gampang banget naik, hot flash gitu ya. Terus mulai kulit ngendor, brain fog, sendi-sendi semua sakit. Itu kan masuk tuh di namanya fase-fase perimenopause. Sekarang kita mau bicarain gimana nih hubungannya kalau pada perempuan-perempuan yang masuk fase itu diberikan peptide. Oke, sebelum masuk ke inti ke sana, cerita lagi deh, peptide itu apa sih gitu. Oke. Ya, jadi kita mau bahas kira-kira cocok nggak sih perempuan yang perimenopause dan menopause kalau kita ketemuin sama peptide? Gitu ya. Oke, sebelumnya kita ulang lagi. Peptide itu apa? Ya. Peptide itu rangkaian asam amino rantai pendek. Oke. Jadi dia itu sebetulnya adalah kerjanya sebagai signaling molekul di badan kita. Jadi Jadi ngasih sinyal ya? Ya, dia mengasih sinyal untuk organ-organ kita bekerja kembali secara optimal. Di mana organ-organ kita ketika kita udah mulai bertambah usia, itu kan mulai mengalami penurunan ya kerjanya. Contohnya misalnya pituitari kita gitu kan. Kelenjar pituitari kita udah mulai menua, aging. Nah, dia mesti ada yang nyuruh bekerja lagi, ya. Nah, siapa nih yang nyuruh atau ngeluarin sinyalnya ya, kerja, biar dia kerja lagi. Betul. Dalam hal ini kita bisa minta tolong sama peptide gitu. Ya, jadi di situ ya fungsi peptide yang masuknya ya. Betul ya. Jadi peptide itu ibaratnya membantu untuk mengoptimalkan organ kita supaya bekerja lebih optimal. Proses tadi agingnya ya. Betul. Oke. Ya. Ya udah, jadi artinya kan sekarang kalau hubungannya dengan perimenopause tadi tuh gampang tuh berat badannya naik. Itu sebenarnya kan emang terjadi gangguan metabolismenya di sana kan. Nah, sekarang kalau dengan peptide sendiri pas dong tuh, bisa tuh. Iya, pas banget sebenarnya. Jadi gimana? Jadi gini, ketika kita mulai bertambah usia, memasuki usia perimenopause kan memang banyak hal yang terjadi ya. Sebetulnya kalau sekedar gangguan hormonal aja ya kan itu fluktuatif ya awal-awal ya, estrogen naik turun ya paling progesteronnya mulai turun duluan gitu kan. Cuman ada satu hal yang memperburuk gitu kondisi perimenopause dan menopause ini, itu lifestyle. Oh, gaya hidup. Lifestyle ya, dimana lifestyle itu bisa kita bilang kayak menambah atau memperberat inflamasi di badan wanita yang sedang mulai masuk ke fase perimenopause dan menopause ya. Nah, lifestyle seperti apa contohnya? Misalnya nih ya, satu deh,
kurang tidur aja. Oke. Oke, kurang tidur. Begitu kurang tidur berarti kan badan mengalami stres, ya. Hormon kortisolnya mulai keganggu, ya, sehingga ketika kita stres, hormon kortisol keganggu, progesteron turun. Karena progesteron sama kortisol ini bahan bakunya kan sama-sama kolesterol nih. Nah, kolesterol kalau lagi disuruh milih mau bikin mana dulu nih, kortisol apa progesteron dulu ya, dia milih kortisol dulu. Kortisol dulu. Ya. Nah, begitu kortisol turun, ya, efeknya progesteron turun, efeknya nggak bisa tambah susah tidur. Ya. Nah, ketika cycle ini terjadi, badan mengalami inflamasi. Padahal cuma gara-gara tidur. Kadang-kadang sebenarnya dia belum ngalamin susah tidur karena hormon, tapi karena lifestyle. Misal contohnya pulang kerja, me time dulu pulang kerja. Scrolling HP gitu, ya kan. Scrolling tuh suka sejam 2 jam tuh nggak berasa tuh. Nggak berasa ya. Nah, paparan blue light. Udah jam 12 belum Betul, tidur. kadang-kadang udah jam 12, jam 1 nggak berasa padahal besok mau kerja lagi. Belum lagi nonton gitu. drakor berseri. Iya, benar. Tuh. Ya sayang gitu kan, sayang. Tanggung nih satu seri lagi. Lagi gitu. seru lagi kan. Nah, itu sebenarnya bikin inflamasi, ya. Inflamasi itu memperberat perimenopause dan menopausnya. Dan kalau diterusin cuman gara-gara, masa sih cuman gara-gara kurang tidur terus jadi susah gitu turun berat badan. Gitu kan. Jadi orang tuh nggak berpikir sampai sejauh itu. Nah, peptide apa nih yang bisa bantuin? Benar. Ya. Peptide-nya apa? Sebenarnya jenisnya banyak aja. Banyak banget. Atau udah sampai 60-an ya. 700 malah. Ada 700 ini. Ya, malah udah kayak Mayora, ratusan gitu kan. Gitu. Nah, biasanya ketika kita udah mulai ngalamin itu, awal-awal kita sih nggak terlalu keganggu, apalagi kalau umurnya masih kepala 3 gitu ya. Tapi begitu nanti udah nginjak usia 40 tahun ke atas dengan behavior lifestyle yang jelek kayak gitu, mereka baru ngeh ketika tiba-tiba ngerasa kenapa berat badannya nggak susah banget turun ya. Susah banget turun gitu kan. Nah, padahal penyebabnya yang remeh-remeh kayak tadi ya, gara-gara tidur. Nah, peptide yang bisa bantuin yang awal-awal adalah peptide agonis. Ya. Jenis peptide agonis mulai dari semaglutide, terus tirzepatide, GLP-1 ya. Ya, GLP-1 sampai ke retatrutide, dia triple agonis. Nah, ini membantu enggak cuman sekedar orang berpikir oh itu obat kurus gitu, ya kan. Padahal jauh lebih dalam daripada sekedar obat kurus. Peptide agonis ini justru membantu kita untuk nurunin inflamasi gitu. Belum juga dia kan efeknya juga ke otak juga kan? Banyak, benar ya, inflamasi kemana-mana termasuk ke otak. Otaknya juga. Oke. Sekarang kalau itu kan yang kalau buat artinya yang buat nurun berat badan tuh pakai yang golongan semaglutide tadi ya, GLP-1 ya. Sekarang kalau apakah semua perempuan perimenopause menopause boleh nih menggunakan peptide tadi agonis tadi? Oke. Sebenarnya kita lihat dulu kondisinya apa nih. Kalau perempuan perimenopause dan menopause dan ada keluhan utamanya di penambahan berat badan, ya, di mana yang namanya penambahan berat badan mostly yang nambah fat, ya, biasanya yang nambah ya lemak. Dan kita tahu lemak itu sebetulnya sumber inflamasi. Oke, jadi kita turunin dulu. Nanti ujung-ujungnya ke ini juga tuh, ke resistensi insulin. Pasti gitu ya. Jadi peptide agonis ini justru pertama kali kerjanya adalah memperbaiki resistensi insulin gitu. Nah, begitu resistensi insulinnya turun, jadi semua faktor-faktor inflamasi kan ikut terbantu. Kebantu ya. Ya, sampai di otak tadi kan kita bahas kan. Resistensi insulin itu nggak cuma sekedar bikin penumpukan lemak aja kemana-mana gitu sampai ke brain fog dan lain-lain gitu. Jadi kalau dibilang peptide agonis buat ngurusin badan ya itu terlalu superficial gitu. Jadi buat perempuan perimenopause dan menopause peptide agonis ini justru fokusnya bantuin nurunin inflamasi dalam hal ini resistensi insulinnya gitu. Baru nanti setelah kita benerin inflamasinya baru kita beranjak ke peptide lain yang
dibutuhin. Contoh misalnya, udah pakai nih peptide agonis, ya kan? Tapi lifestyle-nya masih terus juga nggak dibenerin. Contohnya satu lagi apa? Selain dia harus memperbaiki nutrisi, tentu dia harus memperbaikin geraknya, exercise-nya. Enggak juga, enggak olahraga juga. Banyak banget gitu alasannya. Nah, apa yang bisa kita bantu ya? Walaupun sebetulnya ini sifatnya bantuan, bukan berarti menghilangkan. Contoh misalnya apa? Peptide yang bersifat, kita bilangnya peptide yang sifatnya exercise mimetic gitu. Peptide yang kerjanya kayak di badan kita dibikin seakan-akan berolahraga gitu ya. Jadi ada peptide yang kerjanya itu di mitokondria kita ya, yang ningkatin si mitokondria tuh ininya lah ya, mesinnya si sel ya. mesin, betul, engine atau mesin di sel tubuh kita untuk menghasilkan energi. Ya, sebenarnya kalau pakai cara simple, murah meriah dan kuno, ningkatin energi kan dengan olahraga. Atau minimal NEAT lah, kita bilang NEAT itu non exercise activity thermogenesis. Jadi semua gerakan yang bukan exercise ya, contohnya kalau ibu rumah tangga nyapu, ngepel, nyuci gitu kan, semua gerakan. Nah itu diaktifkan. Itu juga ningkatin kita punya energi walaupun tidak seoptimal dengan olahraga gitu ya. Nah, bisa kita bantu pakai peptide, tapi tetap bukan menghilangkan olahraganya. Kita hanya membantu. Kadang-kadang kan awal-awal kalau ketika kita pakai peptide agonis, badan kita lemes gitu ya, mau olahraga susah. Jangan kan mau olahraga, kadang-kadang kalau pakai peptide agonis pada orang yang sensitif, mau ngomong aja males gitu, kayak energinya kekuras banget gitu. Nah, kita bisa bantu pakai peptide yang tadi kerjanya di mitokondria gitu. Belum lagi kalau kan pada orang yang masuk di perimenopause, apalagi kalau udah menopause nih, kulitnya udah pada mulai kendor karena estrogen juga kan hubungannya. Ada juga kan peptide yang buat itu kayak GHKCU ya? Ya, betul. Itu gimana GHKCU. tuh? Nah, GHKCU ini peptide yang saat ini lagi hype nih ya, diminatin sama nggak hanya perempuan ya, even laki-laki juga gitu kan. Karena GHKCU ini merangsang kolagen tipe 1 dan tipe 3. Gitu ya. Jadi pada orang-orang yang sudah umurnya bertambah pasti diiringi dengan penipisan kolagen. Jadi gampang timbul kulit kayak bergelombang, keriput gitu, nggak kenyal lagi gitu. Nah, GHKCU bantuin gitu buat memperbaiki struktur kulit. Tapi sebenarnya GHKCU itu nggak main cuma di kulit aja. GHKCU sendiri bersifat antiinflamasi. Antiinflamasi juga ya. Gitu. Jadi kalau pernah dengar yang namanya Glow. Glow tuh isinya ada BVC 157, TB 500 sama GHKCU. Lengkap tuh ya. Lengkap tuh. Tapi karena namanya Glow, dipikir orang itu buat glowing. Padahal isinya itu pertama lebih ke antiinflamasi gitu kan, percepatan recovery dan untuk pembentukan kolagen. Misalnya contohnya pada tadi ya disebutin ya, sakit sini gitu kan, ketika udah mulai perimenopause nggak disadarin, dia belum ada keluhan susah tidur misalnya, belum ada keluhan mood swing, belum ada hot flash, tapi dia ngerasa bangun tidur tuh suka sering salah bantal gitu, atau naik tangga kayak lututnya udah mulai sering sakit. Jadi boro-boro mau olahraga, jalan aja kayaknya udah keganggu. Nah, kita bisa bantu ya. Jadi sebenarnya mungkin ya orang selalu berpikir part by part kalau kita mau nyelesain masalah perimenopause dan menopause. Tapi sebetulnya adalah yang utama dulu nih, inflamasinya. Ya, itu dulu. Nah, setelah kita selesai inflamasinya, baru nanti yang lain. Artinya kan inflamasinya akibat dari itu, salah satunya kan masuk di fase perimenopause, estrogennya ini, itu yang menyebabkan gampang ada inflamasi. Inflamasinya di mana-mana pula lagi kan. Oke, sekarang kalau gini, orang yang sudah masuk di fase menopause, terus
mau diterapi nih dengan HRT ya, hormon replacement therapy. Kalau dikombinasi dengan peptide, gimana tuh? Jadi lebih bagus dong jadinya? Harusnya gitu, atau gimana? Bukannya lebih bagus lagi. Emang sebetulnya urutannya gini, kalau kita mau, ini kalau kita ngomong longevity ya, kalau longevity itu bukan tiba-tiba lompat ke peptide. Oke. Longevity itu ada urutannya. Oke. Yang pertama perbaiki nutrisi dulu. Itu pilar nomor 1 ya. Pilar berikutnya setelah nutrisi perbaikin exercise-nya dulu ya, geraknya, optimalkan geraknya. Yang ketiga tidurnya gimana, pilar Jadi berikutnya. ke lifestyle-nya dulu ya. Lifestyle-nya dulu ya. Setelah itu bagaimana nih suplementasinya? Ya kan kadang-kadang kita itu ya makannya sih udah bener, udah oke, cuman kan kita juga nggak tahu kualitas makan yang kita makan. Even makan sayur, taunya ya sayur sekarang sama sayur nenek moyang kita aja beda. Jadi suplementasi gimana? Barulah abis itu kita lihat lagi hormonnya gimana, ya. Pas sudah lihat hormonnya, baru peptide. Jadi peptide itu sebetulnya harus benerin nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, baru peptide. Ya. Gitu. Jadi kalau bukan misal peptide yang duluan ya. Benar, kalau misal gitu kan dia udah masuk fase perimenopause dan menopause, estrogennya udah drop, pada yang menopause ya, progesteronnya udah drop. Terus langsung kita kasih peptide misalnya kayak tadi, kasih aja glow. Ya nggak bisa begitu, harus tetap dibenerin dulu hormonnya. Oke. Gitu. Sip tuh. Jadi emang ideal banget kalau misalnya tadi tuh terapi hormonalnya dikombinasi dengan peptide. Benar. Tapi bukan berarti peptide-nya duluan. Ya. Tetap dari lifestyle-nya dulu, Yes, kemudian betul. hormonalnya, baru peptide. Iya, Jadi baru artinya nanti emang peptide. sebenarnya ada nggak kontraindikasi, artinya ini ternyata pada wanita yang udah perimenopause ternyata nggak boleh nih pakai peptide. Ada nggak? Sebenarnya peptide itu relatif aman ya, buat apalagi buat perempuan perimenopause dan menopause ya. Kontraindikasinya malah lebih bukan karena usia, tapi ada beberapa peptide yang memang tidak bisa diberikan, misalnya pada wanita yang ada cancer seperti itu ya. Jadi itu sebetulnya yang lebih diperhatikan. Tapi kalau kondisi perimenopause dan menopause justru peptide itu seperti dibutuhkan. Gitu. Karena apa? Yang kita cerita dari awal, karena signaling molekulnya gitu kan. Udah mulai kurang di badan kita. Nah itu yang kita mesti tambah. Padahal organnya kan ada, cuman organnya kan aging, organnya menua gitu. Nah ini yang mesti kita pahami, bahwa peptide itu bukan substitution, bukan pengganti, tapi dia hanya mengenhance, mengoptimalkan kerja organ. Ya betul. Oke, jadi artinya kalau pada yang ada riwayat cancer atau juga misalnya pada ibu hamil juga nggak boleh ya, ibu hamil menyusui itu juga sebaiknya apalagi peptide agonis ya, nggak boleh gitu kita kasih pada nanti bayinya jadi malah bayinya juga jadi kurang, malah jadi yang PJT lagi menyusui kan, misalnya lagi menyusui, ibunya mau buru-buru kurus gitu kan, terus dia pakai peptide agonis ya, bayinya langsung ikutan males makan juga, males menyusu juga. Oke, kalau balik lagi misalnya tadi nih buat yang masuk perimenopause, menopause, yang buat weight loss lah ya. Itu sebenarnya yang diharapkan apa? Penilaiannya gimana? Kapan harus dinilainya atau segala macam? Oke. Sebenarnya gini, ketika kita anggaplah dari umur 35 lah ya. Ketika kita umur 35 memang sebenarnya kita udah mulai lebih aware ya. Perubahan yang paling simpel ya tentu perubahan berat badan ya. Cuman berat badan saat ini yang lebih diharapkan bukan cuman weight-nya aja, tapi lebih kayak body komposisinya. Jadi ketika kita memasuki usia 35 beranjak ke 40 dan ketika keluhan udah mulai berat badan naik terus-terusan, kita harusnya udah mulai aware. Itu yang pertama. Yang kedua, udah mulai ada keluhan-keluhan yang tadi dokter sebutin ya, misalnya susah tidur ya kan, terus udah mulai mood swing ya, dan udah mulai ada nyeri yang tidak bisa diterangkan gitu. Ya, ada nyeri-nyeri yang tidak bisa diterangkan karena sebetulnya itu adalah pengaruh inflamasi dan turunnya hormon terutama estrogen kan. Nah, itu
apa ya istilahnya alarm-alarm yang udah seharusnya dipahami oleh tiap perempuan, oh kayaknya gue udah masuk perimenopause nih, menopause nih. Nah kebanyakan orang justru nggak ngeh kalau ini adalah part of perimenopause dan menopause, Benar. terutama yang inflamasi tadi tuh. Ya suka dinormalisasi gitu Bener ya. gitu, karena udah tua, kayaknya nih karena tua deh Ya, gitu, jadinya. ya kan? Hmm. Nah, harusnya sinyal-sinyal itu harus dijadikan acuan untuk mulai memeriksakan diri, Oke. ya. Kemana meriksanya? Ginekolog lah. Nah, betul. Kadang-kadang orang bingung, nanya nih kalau kayak gini saya kemana ya? Nah, jadi yang Gitu. udah malah banyak sering datangnya yang keluhannya yang biasa sampai udah terganggu banget tuh udah ke masalah kejiwaan. Ya, Awalnya yang tadi sulit tidur sampai akhirnya anxiety depresi, juga. anxiety, perginya datangnya ke dokter Ya, apa namanya psikiatri. ya. Akhirnya dokter psikiatri dikasihlah obat tidur, ya kan? Anti depresi dikasih. Jadi sementara nggak ternyata dilihat penyebabnya karena hormonnya sebenarnya. Betul. Gitu. Ya itu sih sebetulnya karena ketidaktahuan ya, ketidaktahuan bahwa ini adalah bagian dari keluhan atau bagian dari kondisi perimenopause dan menopause-nya gitu. Jadi Sehingga emang kondisi itu dibilang apa ya, badannya itu lagi chaos. Ya, Chaos. benar. Jadi di mana-mana Salah berantakan rasanya. Jadi salah semua. semua. Sampai yang si perempuannya nggak tahu nih sebenarnya kenapa gitu kan. Iya, benar. Sampai si suaminya mungkin juga bingung nih kenapa sih. Iya. Jadi nggak Sebenarnya jelas. Gitu. pendidikan informasi perimenopause dan menopause tuh bukan buat perempuan aja loh. Benar. Harusnya buat laki-laki juga. Jadi dia bisa memahami istrinya Benar. gitu, ya kan? Nah, banyak sebenarnya peptide yang bisa kita berikan pada perempuan-perempuan di fase perimenopause dan menopause ini. Contohnya deh misalnya gitu kan. Nah, yang tadi sulit tidur. Memang kita udah benerin nih progesteronnya udah kita benerin gitu kan. Yang salah satu bikin kita sulit tidur karena penurunan progesteron di awal-awal. Tapi kok masih belum oke ya dok ya gitu kan, suplementasinya udah dibenerin, udah pakai magnesium gitu kan, GABA juga udah masuk gitu kan, vitamin D pagi-pagi udah diminum, pokoknya udah semua gitu kan, masih juga belum bisa tidur. Nah ada tempatnya kita memberikan bantuan peptide yang namanya DSIP. Ya, DSIP itu singkatan dari Deep Sleep Induced Peptide ya, atau Delta Sleep Induced Peptide gitu ya. Jadi peptide yang bantuin kita untuk tidur biar nyenyak ya, itu di brain kita. Ya. Nah, itu kita bantuin di awal-awal sehingga udah mulai terbentuk pola, sehingga kortisolnya jadi benar gitu ya. Itu melatonin juga ya dirangsang jadinya ya. Ya gitu ya. Jadi melatonin begitu kita tidur kan produksi melatonin meningkat gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini small thing lah ya yang bisa kita ternyata enggak, artinya kan kadang-kadang orang bilang give up gitu, ini udah, oh apalagi nih gitu kan, ya udah deh obat tidur. Nah sebelum kita pakai obat tidur kan kita kalau bisa menghindari lah ya obat tidur gitu kan, karena akan nanti kita ketergantungan gitu. Kita benerin dulu root cause-nya apa, ya kan, apa sih yang bikin kita sulit tidur ya, ternyata kan faktor hormonal. Ya hormonnya mesti dibenerin, ya progesteron yang dibenerin bener ya. Iya, progesteron dan estrogen lah. Nah gitu, jadi yang kayak gitunya dibenerin, terus suplemennya juga nutrisinya juga dibenerin, baru ntar kita bantuin pakai peptide, baru deh kalau udah parah banget sebetulnya ke obat tidur. Tapi sebenarnya kita di klinik juga ada berjenjang juga nih, DSIP misalnya nggak nendang juga gitu kan, kita bantu lagi ada namanya pada perempuan yang perimenopause dan menopause kan kadang-kadang tadi anxiety segala macam, itu ada peptide yang buat di brain namanya Cimex ya. Nah itu ngebantu banget gitu loh, apalagi buat orang-orang yang mood swing ya. Jadi banyak banget, cuman mungkin ya orang bingung mana yang mesti dipakai. Nah disitulah butuh penilaian dan guiding dari dokternya gitu. Oke, jadi
Kalau dilihat tadi ini kan bagus Mhm. banget nih, peptide ternyata memang bisa mendukung, Mhm. apalagi kalau udah dikombinasi dengan HRT ya, hormon Mhm. replacement therapy. Sekarang ada nggak waktu yang pas nih? Mhm. Oh nih udah harus nih dikombinasi nih HRT-nya Mhm. dengan Mhm. peptide. Ada Mhm. nggak? Biar tahu nih. Karena di luar sana kan peptide-nya juga masih dibilang ya emang sih sekarang lagi hype banget Mhm. kan. Cuma Mhm. kan ada beberapa teman kita di luar sana masih Mhm. belum paham banget nih Mhm. tentang peptide. Kapan pakai Kapan peptide-nya? peptide-nya habis dipakai Kapan gitu. mulai masuk Kapan mulai peptide-nya? masuknya gitu. Sebenarnya, waktu yang, eee, pas banget itu Hmm, personalize, ya, oke. Jadi nggak sama personalize. ya setiap Nggak individu ya. sama tiap individu. Kita lihat dulu, apa sih keluhan yang paling dominan pada perempuan Mhm, perimenopause dan menopause ini, mhm. gitu. Contohnya misalnya, pasien Itu juga A macam-macam tuh. iya, Keluhannya makanya, yang ada yang menonjol datangnya. duluan ternyata bukan susah tidurnya tapi misalnya yang lebih hot flush-nya, terus Mhm. kemudian atau misalnya yang apa namanya sakit-sakit yang nggak jelas Mmm. itunya gitu. Nah, kalau kayak gitu kan pasti dokter akan, Hmm. apa namanya, terapi hormonnya dulu dong, Iya, iya. ya kan? Nah, terapi hormon bisa dibarengin langsung dengan antiinflamasi. Hmm. Contohnya kita bilangnya, warfarin stacking gitu kan. Oke. Jadi kayak misalnya dia, hot flush dan semua Hmm. inflamasi di Hmm. sendinya itu di-fix dulu atau dibenerin dulu dengan pemberian estrogen, Hmm. bener ya? Tapi kan kita, namanya juga pasien ya, dia nggak mau pakai lama, maunya pakai cepet Mau semua gitu cepat. kan. Nah, sambil estrogennya kita benerin, kita kasih antiinflamasinya ya, Hmm. yang kita sebut tadi warfarin stacking, isinya Hmm. dia BPC BBC. ya dan TB500. Hmm. Nah, itu, berdua dikombinasiin dengan pemberian estrogen itu bagus banget. Bagus banget tuh ya. Mhm, gitu, Oke. ya. Oh, jadi emang pada perempuan-perempuan yang masuk di fase perimenopause, menopause, itu jangan anggap apa tadi ya, gejala-gejala tadi jangan Ya, dinormalisasi jangan ya, dinormalisasi, jangan dianggap jangan remeh, dianggap remeh, gitu. tujuannya ya itu tadi, Kualitas hidup untuk sih. kualitas hidup. Jadi emang perempuan nggak akan bisa menghindari namanya Betul, menopause. Cuman betul. gimana caranya nanti di fase itu dia udah siap. Mmm. Dulu nih kalau orang tua bilangnya kalau biar doanya umur panjang gitu. Mhm. Sekarang Mhm. bukan sekedar umur panjang tapi taunya buat mandi aja nggak bisa sendiri, harus Iya, dibantu, makan harus betul. dibantu. Sekarang gimana caranya kita umur panjang tapi tetap Sehat, sehat, apa artinya bisa tetap mandiri, mandiri, betul, bisa tetap produksi gitu kan. betul. Jadi nggak nyusahin orang atau segala Iya, macam. benar, benar, benar. Jadi artinya paling mungkin dokter ada pesan buat wanita-wanita di luar sana? Iya, jadi tadi dokter kan selalu bertanya, kapan nih dimulai gitu ya, Ya. kapan sih semua terapi-terapi ini, entah itu terapi hormon atau terapi Mhm. peptide, kapan sih dimulai gitu Ya. kan. Waktu yang pasti kan nggak ada Hmm. ya, cuman Hmm. kita bilang ketika kita udah mulai menginjak usia kepala 30 ke atas, 35, apalagi 35 ke atas, apalagi 40 tahun ke atas, kita tuh sebetulnya, udah mulai, apa ya, berinvestasi gitu kan, berinvestasi terhadap kesehatan kita. Misalnya apa? Misalnya gini, ketika kita sudah tua, siapa sih yang mau demensia? Siapa sih yang mau pikun ketika udah tua? Nggak ada yang Nggak mau pikun. ada. Nah, gimana supaya nggak demensia ketika kita udah tua? Hmm. Dari umur ketika dia mulai perimenopause, lifestyle-nya dibenerin, hormonnya udah mulai disorot tuh, di-manage ya. Terus boleh kalau udah mulai ada keluhan, peptide udah mulai masuk gitu Hmm. ya. Supaya kan dia umurnya masih let's say, aduh kan Hmm. baru 45 Dok, masih lama gitu kan. Cuman kalau dia terus-terusan terpapar inflamasi, dia terus-terusan, apa namanya, Stresnya lifestyle-nya, juga stresnya juga nggak apa ya, terkendali. nggak terkendali dengan lifestyle yang sejelek Hmm. itu sama aja kayak dia nabung, penyakit sedikit-sedikit, nanti penyakitnya panennya pas udah umur let's say 70, 80 gitu, Hmm. ya. Jadi sebetulnya kita nge-treat diri kita dengan terapi hormon, kita nge-treat diri kita dengan terapi peptide, itu sebenarnya investasi buat nanti ya.
nurunin inflamasi dari umur 40 atau let's say lebih muda lagi umur 35 kita udah mulai aware dengan menekan inflamasi, itu sebenarnya investasi supaya nanti enggak inflamasi di otak gitu kan. Investasi supaya nanti kita enggak stroke, investasi supaya kita enggak demensia. Itu sih sebetulnya. Balik lagi tuh masalah investasi ya, kita mulai dari muda misalnya. Ini ada juga yang kadang suka salah kaprah. Investasi misalnya masih usia di umur 30 nih, gue pengen nanti di usia tuanya tetap artinya tetap sehat. Terus dia investasinya yang puasanya yang intermittent fasting nih kan lagi itu juga, tapi terlalu berlebihan. Betul. Kemudian olahraganya juga yang terlalu berlebihan. Itu kan juga sebenarnya nggak pas juga buat justru nanti masuk dia di usia yang udah di 45 atau masuk ke mau 50, justru dengan investasi yang salah awal ini justru mempercepat tuh terjadinya faktor agingnya, ya kan? Betul. Gitu. Sebenarnya kuncinya semuanya sedang-sedang saja, gitu kan. Udah kayak lagu ya, sedang-sedang saja. Semua sesuatu yang berlebihan nggak ada yang bagus, tapi yang kurang juga nggak bagus. Contohnya gini, nggak olahraga badan kita inflamasi, tapi olahraga yang berlebihan badan kita inflamasi juga. Jadi kita tuh harus kita bilangnya ya, kalau mau pakai bahasa orang-orang yang lagi kekinian gitu kan, mesti mindfulness gitu. Jadi mesti apa ya? Mesti kita tuh tahu diri lah gitu loh ya, nggak boleh kurang, nggak boleh juga kelebihan. Jadi tengah-tengah kita bisa membatasi diri kita. Gimana caranya supaya badan kita nggak inflamasi? Intinya sih seperti itu. Gitu. Sama ada juga nih yang tadi nih masuk di fase perimenopause yang umur dari misalnya udah 45, 47, kan biasanya karena badannya kan cukup jadi gempal loh, jadi obes kan. Suka tuh ibu-ibunya bilang gini, nggak apa-apa, gemuk, yang penting sehat. Ya enggak dong. Nah, pasti yang gemuk itu ya badannya udah inflamasi. Balik lagi inflamasi. Memang kembali lagi sih ke mudah-mudahan ya kita udah mulai awareness. Dan tadi kan dokter bilang tidak boleh menormalisasi. Jadi mungkin itu salah satu bentuk menormalisasi gitu. Jadi kalau udah berumur gemuk itu kan ya namanya juga udah berumur gitu kan. Atau ya namanya juga udah ngelahirin 4 anak loh saya gitu. Jadi wajar dong kalau saya gemuk gitu. Kita bukan mempermasalahkan dia sudah berapa kali melahirkannya. Kalau dibilang bisa nggak sih orang yang udah melahirkan banyak jadi, saya nggak selalu bilang kurus ya. Tadi kita bilang nggak semua orang tidak ada gemuk yang sehat gitu kan. Tapi jangan salah, tidak semua kurus itu sehat juga. Ya, jadi kembali lagi tadi tengah-tengah gitu kan. Pas-pas ya. Mesti sedang-sedang saja gitu. Kenapa? Ketika kita kurus yang berlebihan, kita lupa ada satu yang hilang, massa otot. Ya. Sementara ketika perempuan udah perimenopause dan menopause, itu challenge-nya adalah susah banget bangun massa otot. Kenapa? Estrogen. Betul. Terus olahraganya justru pengennya udah deh cukup deh jalan. Nah, olahraganya jalan doang. Gimana ototnya mau bener gitu. Udahlah estrogen sama testosteronnya drop, olahraganya jalan doang, terus selesai jalan makan bubur ayam. Gitu ya. Jadi boro-boro untuk sehat gitu, yang ada nambah lemak lagi. Tapi pada beberapa orang yang memang misalnya gitu makannya nggak banyak gitu, dan dia mungkin dari dulu nggak pernah gemuk juga dan kurus, begitu dia nggak ngelatih otot, tuanya kan kurus banget. Sering juga kan kita ngeliat orang tua yang kurus. Nah itu sarkopenia ya. Ototnya hilang ya. Ototnya hilang, dan lucunya pada nggak tahu bahwa kondisi sarkopenia ini bisa berujung menjadi diabetes, osteoporosis gitu. Jadi kembali lagi gitu ya, ketika kita udah tua, perimenopause, menopause, hormon udah turun ya, terus lifestyle-nya nggak kita benerin gitu kan, boro-boro mau kenalan sama peptide, umur sih panjang. Karena emang udah perjanjiannya sama yang di atas, misalnya umurnya sampai 80 atau 90 gitu kan. Lifespan ya, umurnya panjang, tapi nggak ada health span ya. Jadi sekarang kan kita pengennya health span into lifespan. Ya. Jadi umur panjang tapi sehat.
Oke. Gitu. Jadi makanya tadi tuh kalau balik lagi masalah otot tadi yang sudah mulai sarkopenia ya, dia masa ototnya berkurang. Ada dong tempatnya lagi si peptide buat Ada ya? justru ya. Ada Jadi, biasanya perempuan-perempuan kan tadi challenge-nya kan estrogen turun, ya kan, testosteron turun, ada satu hormon lagi yang udah jelas turun juga, growth Growth hormone, hormone ya. ya. Jadi ini deadly combination nih, 3 ini kalau udah turun semua gitu loh. Jadi, banyak juga perempuan yang udah mulai aware, dateng, terus dia bilang, "Dok, gua olahraga udah, tapi kok ototnya nggak nambah-nambah." Iya, Nah, iya. disitulah mungkin dokter biasanya dia bilang, "Coba ke dokter obgyn ya," gitu, "coba cek hormonnya, gimana estrogen sama testosteronnya, ya. Nah, gimana juga growth hormonnya." Baru nanti kita bantu Dengan peptide. peptide ya. Kembali lagi dikombinasiin HRT plus peptide kalau kayak gitu, estrogen, testosteron ya, plus peptide, sehingga kita bisa menghindari sarkopenia, yaitu hilangnya massa otot, dan osteoporosis. Nah, ini yang serem gitu ya. Jadi Porosis, kardiovaskuler. betul, kardiovaskulernya keganggu gitu. Banyak banget sih sebetulnya bisa kita lakukan. Cuman yang kunci nomor satunya sih sebenarnya nomor 1 deh, awareness. Ya, banyak yang tadi kembali lagi bahasa yang sering kita sebutin, menormalisasi gitu loh. Menormalisasi, sudah tua. Wajar kalau udah tua gemuk, wajar kalau udah tua sakit-sakitan, wajar kalau udah tua belanjanya mah koyo gitu kan. Wajar minum antangin mulu gitu kan. Nah, itu yang harusnya udah mulai kita switch, bahwa ketika kita belanjanya udah ke arah koyo, antangin gitu kan, atau, lebih ke arah obat-obatan, itu alarm, berarti ada inflamasi di badan kita. Oke. Ya, jadi kan itu tuh, perempuan-perempuan di luar sana, kalau udah masuk di usia di 35 atau 40 tahun ke atas deh, itu udah mulai sadar deh. Artinya jangan tadi tuh menormalisasi, "Oh nih kayak gini, udah nanti," nggak bisa. Jadi cepat dicari pertolongannya, pergi kontrol ke dokternya. Juga jangan jadi dokter sendiri. Artinya Bener. terapi itu harus ada Yang guiding. evidence base-nya, terus Nah, ada harus ada, guiding-nya. iya betul. Jadi bukan cuma karena tren nih, apalagi sekarang lagi ada peptide, main peptide sendiri. Jadi emang harus tetap dikonsulkan ke dokternya. Ya, apalagi peptide sekarang bisa dibeli online ya. Online ada banyak banget. Oke. Mungkin itu, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita coba cerita lagi masalah peptide, masalah perimenopause, menopause. Jadi kita emang concern banget di sana. Mudah-mudahan ikuti terus channel YouTube kita di Dr. House. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.